Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang kami sangat banggakan, kita sangat cintai pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Umum Pak Dr. Haidar Nasir, segenap jajaran pimpinan Pusat Muhammadiyah, narasumber kita, guru-guru kita, ustadz sekaligus pemimpin organisasi, Bapak Kiai Haji Aceng Zakaria, Ketua Persatuan Islam, ya, Bapak. Kemudian Profesor Dr. Haji Muhammad Baharun, Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau sering kita sebut PERTI. Kemudian Dr. Darwis Abu Ubaidah, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah. Bapak Zubaidi Berhalangan, dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di sini malam hari ini. Tak lupa saya menyapa di antara kita, kalau kita di sini ada ratusan, di luar sana jauh pemirsa setia kita, TV-mu ada ribuan yang bersama kita, insyaallah akan mengikuti pengajian pada malam hari ini. Untuk mendapatkan berkah, mari kita buka bersama dulu acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kita pada malam hari ini adalah sangat menarik, ukhuwah Islamiyah. Nanti akan ada pengantar dari Ketua Umum Bapak Dr. Haidar Nasir. Kemudian kita lanjutkan dengan beberapa narasumber yang sudah hadir. Dan untuk memperoleh lebih berkah lagi, kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Hasib Sofyan, Qori berasal dari RSIJ Cempaka Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل
ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa TV-mu di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, jamaah hadirin hadirat yang ada di auditorium Kiai Ahmad Dahlan, pimpinan pusat Muhammadiyah. Sebelum pengantar dari Pak Haidar Nasir, Ketua Umum, sedikit saya tekankan untuk topik pada malam hari ini adalah memperkuat ukhuwah dan kerjasama umat Islam untuk Indonesia berkemajuan. Jadi pembicara kita tiga semuanya organisasinya berakhir dengan kata Islam, Pak. Ada yang Al-Islam, ada yang Islam, ada Islamiyah. Cuman kok Muhammadiyah nggak ada Islamnya, tapi NU juga nggak ada Islamnya juga. Perti Persatuan Islam, Persatuan Tarbiyah Islam, ada Islamnya. Tapi insya Allah semuanya Islam. Pasti. Hal yang menarik Bapak Ibu sekalian, 10 tahun yang lalu ketika saya baru keluar dari tempat kerja yang pertama itu, teman-teman di Hizbut Tahrir meminta saya untuk sharing. Saya bekerja di kedutaan asing. Kira-kira apa? Karena isu itu selalu yang muncul intervensi asing. Kemudian saya sedikit beritahukan ke teman-teman Hizbut Tahrir ini bahwa kekuatan di negara ini itu adalah 5. Dan Islam itu ada kekuatan yang ketiga yang berada di tengah. Jadi pemerintah dengan negara itu jelas entitas yang diakui internasional. Kemudian aparat TNI dan polisi itu kekuatan yang kedua, Islam ada di tengahnya. Baru kemudian pengusaha, baik itu hitam maupun putih, biasanya yang hitam yang lebih kuat Pak ya. Repot emang itu. Baru yang terakhir itu intervensi asing itu, karena dianya dompleng itu. Dalam perubahan dunia pun, yang namanya perubahan selalu dia diawali oleh kelompok-kelompok tengah, Pak. Gitu. Eropa itu pernah Karl Marx nggak berhasil, Rusia juga sama Lenin nggak pernah berhasil, karena dia katanya harus dari bawah. Nah mungkin inilah kita, ini semua kelompok Islam sudah ngumpul dan semuanya ada di tengah, Islam menjadi kekuatan tengah, insya Allah kita akan berkemajuan. Silakan Pak Dr. Haidar Nasir untuk memberikan pengantar pada pengajian malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para tokoh Islam, Ustadz Aceng, Dr. Darwis, Pak Yunahar dan Profesor Dr. Muhammad Baharun yang saya hormati, serta para anggota PP, ada Mas Abdul Mu'ti dan Pak Busro, dari majelis lembaga dan hadirin yang kami muliakan. Juga khusus untuk pemirsa TV-mu di seluruh tanah air. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah, hari ini atau malam hari ini kita bersilaturahim bersama tokoh-tokoh Islam, biarpun belum seluruhnya karena durasinya memang juga tidak bisa sekaligus. Nanti mungkin pada
pengajian yang akan datang kita hadirkan tokoh-tokoh Islam lain dari IJMI, dari PBNU, dan seterusnya. Karena banyak sekali. Dan nanti insya Allah Bapak berempat ini nanti yang akan menjadi narasumber kita, Pak Ustadz Aceng, Pak Darwis, kemudian Pak Baharun dan Pak Yunhar Ilyas. Pak Yunhar nanti mewakili PP Muhammadiyah sekaligus juga MUI. Jadi rangkap. Saya ingin singkat saja, apalagi tadi moderator Mas Wahid sudah memberi pengantar yang sangat bagus. Baik ukhuwah Islam maupun masa depan Islam Indonesia, Muhammadiyah lebih sering menggunakan Islam Indonesia. Islam Indonesia berkemajuan, ya. Bahkan di tingkat dunia harus mengantisipasi perubahan landscape, ruang fisik dan sosial secara keseluruhan yang terjadi sekarang ini. Pada tingkat dunia, khusus di kawasan di Middle East, di Timur Tengah, dulu kita punya harapan besar dengan kekuatan minyak dan kekayaan negara-negara Arab, plus tradisi besar sejarah yang telah dibangun selama berabad-abad, bahwa kita punya harapan besar Islam dari kawasan Timur Tengah akan melahirkan model peradaban baru, al-badil al-thaqafi, menurut istilah Tariq Ar-Ramadan. Memberi peradaban alternatif ketika Barat di tengah kemajuannya yang spektakuler itu melahirkan demoralisasi di dalam tata dunia dan relasi kemanusiaan semesta. Tetapi mungkin takdir membawa cerita lain yang siapa tahu setelah era musibah akan lahir sebuah situasi baru. Kita berharap kita atau dunia Arab menghadapi the Arab Spring yang diwarnai oleh konflik, peperangan, bahkan gejolak sesama dan internal di dunia Islam. Setelah Irak, Libya, Mesir, kemudian Yaman, terakhir Suriah, kita menghadapi situasi yang sangat pelik dan nyaris hopeless, ya, menghilangkan harapan masa depan Islam. Kita tidak bisa membayangkan bahwa dunia Arab seperti itu. Tetapi kita juga jangan kehilangan harapan bahwa siapa tahu kalau semua orang bisa dan mau belajar dari musibah ini akan lahir situasi baru yang membawa jalan baru buat dunia Islam. Karena itu kita juga perlu membantu dunia Islam dan tidak perlu dengan perasaan berlebihan seakan-akan Islam Indonesia menjadi alternatif. Islam Indonesia bahkan akan diekspor ke dunia lain itu dunia beneran, bukan dunia yang itu. Lalu seraya kita merendahkan saudara-saudara kita di dunia Muslim di Arab. Mereka sedang mengalami gejolak dan musibah. Kita berharap bahwa mereka akan keluar dari kemelut. Tetapi ini problem sekaligus juga menjadi tantangan buat dunia Islam untuk merancang masa depannya. Dari 22 juta penduduk Suriah, sekarang ada 6,5 juta yang menjadi pengungsi. Dia bermigrasi ke Eropa dan menjadi problem baru di Eropa. Jerman sudah kebanjiran sekitar 800.000 pengungsi dan seterusnya. Kalau kemudian mereka akhirnya menjadi imigran tetap di sana, juga akan mungkin melahirkan landscape baru.
Kita tahu bahwa Eropa sekarang dalam juga konteks dunia dari 6,9 juta penduduk dunia itu ada 2,2 juta pemeluk Kristen gitu ya, Katolik, Protestan dan berbagai sekte, dan Muslim 1,6 miliar. Dari 1,6 miliar itu akan terjadi perubahan baru di Eropa ketika jumlah imigran dari kawasan dunia Islam lain masuk ke Eropa, kemudian juga tingkat pertumbuhan penduduk 2,9% akan mengubah peta demografis di Eropa, sehingga dimungkinkan 2050 menurut banyak lembaga survei bahwa Islam akan sama dengan penduduk Kristen Katolik di Eropa. Nah, kondisi ini juga membawa peta baru bahwa kita tidak bisa lagi meletakkan Barat, khusus Eropa, itu sebagai negeri togut dan ancaman secara absolut terhadap dunia Islam, karena nanti di sana pun penduduk Muslim sudah begitu tumbuh pesat dan menjadi kekuatan yang sama dengan penduduk yang lain. Perubahan ini tentu memerlukan perspektif baru kita di dalam melihat dunia global. Yang kedua, di tingkat nasional itu juga pasca reformasi sebagai sebuah bagian dari perjalanan sejarah bangsa kita, di mana kekuatan Islam itu menjadi pilar dari lahirnya Republik ini, sejak dari SI Muhammadiyah Al-Irsyad, kemudian Jamiatul Khair, Persatuan Islam, kemudian belakangan Dewan Dakwah, kemudian Tarbiyah Islam, dan seterusnya. Kita juga berhadapan dengan peluang baru di mana penduduk Muslim, taruhlah dari 250 juta penduduk Indonesia, sekitar 222 juta Muslim, ini juga merupakan potensi besar. Sekarang ada pertumbuhan kelas menengah sampai melebihi angka 100 juta, kemudian lahir kaum profesional dan para pembisnis muda dari segmen Muslim, biarpun masih kecil dibanding dengan yang lain. Tetapi bersamaan itu juga sekarang terjadi perubahan relasi negara, di mana hubungan Indonesia dengan Tiongkok begitu terbuka misalkan. Kemudian nanti akan terjadi relasi baru, kita tidak tahu persis komposisi etnik dan lain sebagainya antara pribumi dan non-pribumi, biarpun kategori ini dianggap sebagai eksklusif, tetapi sebagai sebuah realitas baru bahwa umat Islam Indonesia yang jumlahnya besar ini akan berhadapan dengan landscape atau perubahan ruang dan fisik baru yang memerlukan peta jalan baru. Dan pada saat yang sama juga kita punya beban yang tidak sederhana, yakni jumlah penduduk kita yang juga itu identik dengan Muslim yang masih mayoritas du'afa mustad'afin secara ekonomi, kemudian juga masih tertinggal dalam hal daya saing, kemudian juga ada disparitas atau kesenjangan sosial ekonomi yang juga akan memberi ruang bagi berbagai macam kemungkinan masalah dan konflik gitu ya. Kalau tidak pandai-pandai maka beban kekuatan Islam itu tidak ringan. Di satu pihak dia harus ibda bin nafsik sekaligus juga memberdayakan dirinya, tetapi di pihak lain juga harus ikut mengusung dan menyangga bangsa ini agar satu tetap punya kekuatan dan menjadi bangsa yang bermoral, berakhlak mulia, dan tugas kita semua kekuatan Islam jangan sampai lupa tujuan utama bahwa kita wa ma bu'istu li utamima makarimal akhlak, itu tugas utama seluruh kekuatan dakwah kita. Biarpun kita ingin maju dalam politik, ekonomi, budaya dan sebagainya, basis membangun akhlak bangsa adalah berada di tanggung jawab kita. Dan persoalan ini juga menghadapi tantangan baru, realitas baru, lahirnya dunia virtual, kemudian media sosial, generasi muda, anak-anak belia yang sekarang juga sedang dihadapkan pada perubahan sosial budaya yang luar biasa. Kemudian pada saat yang sama juga liberalisasi politik, ekonomi, dan budaya juga menjadi
sesuatu yang nyata di hadapan kita dan kita berada di dunia yang seperti itu, maka betapa berat tantangan kaum muslimin dan kekuatan-kekuatan Islam. Tetapi kami percaya bahwa kita akan mampu menghadapinya. Syaratnya satu diantaranya adalah membangun ukhuwah yang lebih autentik, tulus, sejati, tanpa kepentingan. Itulah yang membuat kita bisa awet sebagai sebuah khairu ummah dan kekuatan terbesar dari bangsa ini. Tetapi sebaliknya kalau ukhuwah kita hanya untuk seremonial dan di saat-saat kita perlu, sementara di saat kita berebut kepentingan dan kue dunia yang mempesona, lalu di sana kita saling berebut, saya yakin bahwa tidak perlu menghadapi tantangan besar yang seperti saya gambarkan di dalam diri kita sendiri. Mungkin keropos dan akhirnya kita kalah oleh kaum minoritas. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena itu kita dengarkan dari para tokoh Islam kita untuk berbagi informasi, pengalaman, dan perspektif tentang bagaimana ukhuwah kita bawa pada konteks Islam, dunia Islam, dan Indonesia yang berkemajuan. Terima kasih pada sahabat-sahabat kami dari tokoh-tokoh Islam. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, pemirsa TV-mu di seluruh tanah air, terima kasih Pak Haidar atas pengantarnya. Level analisisnya sudah tepat, tadi internasional dunia sudah disorot, kemudian nasional sudah. Nah sekarang karena kita punya 4, biar adil kita urutkan abjad saja. Jadi mohon maaf Ustadz Aceng, karena berapa dari huruf apa-apa. Jadi kita akan berakhir sekitar jam 10-an Bapak, jadi mohon agak dipadatkan 15 sampai 20 menit, nanti baru bergilir kepada pembicara yang lain. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ketua Umum PP Muhammadiyah yang saya hormati dan juga jajaran pimpinannya, juga para tokoh yang ada di depan kita dan seluruh jemaah. Alhamdulillah pada malam hari ini sungguh saya merasa bangga dan mendapatkan undangan dari PP Muhammadiyah, terlebih untuk menguatkan mu'ahad persaudaraan di antara kita untuk menghadapi hal-hal yang besar yang akan kita hadapi. Jadi pada dasarnya saya tidak titik berat untuk tausiah, ini juga para tokoh seluruhnya, tapi hanya untuk silaturahmi saja, ta'aruf antara kami dari pihak Persis dan mereka juga jamaah sekalian. Hadirin sekalian, dengan persaudaraan ukhuwah Islamiyah ini memang sungguh kita dambakan adanya ukhuwah yang kuat di antara kita. Dengan ukhuwah yang kuat akan bisa yasyuddu ba'duha ba'do, satu sama lain saling menguatkan di antara kita. Tadi jumlah umat Islam signifikan 220 juta. Tetapi apakah sudah terikat ukhuwah di artinya atau belum? Ternyata kita masih perlu mempertanyakan. Ada ungkapan kunu kaliyaden wala takunu kal udunen. Jadilah kalian seperti 2 tangan, jangan seperti 2 telinga. Tangan kanan, tangan kiri, tugas beda,
garapan beda, tapi ada saling pengertian. Yang nulis surat tangan kanan, nanda tangan kanan, terima uang tangan kanan, beli jam tangan kiri, beli cincin tangan kiri, protes tangan kanan, enggak protes, silahkan kamu pakai jam tangan cincin. Mengapa? Kerja kamu yang kotor aja, nyebok anak bagian kamu, ngambil sampah bagian kamu, ngambil bangkai tikus bagian kamu, biarlah kami tempatnya terhormat. Itu ada saling pengertian. Tangan kiri gatal, cepat garuk dengan tangan kanan. Tangan kanan gatal juga, cepat garuk dengan tangan. Itulah yasudu ba'du habado. Jarinya 5, nggak sama tingginya, nggak sama besar, nggak sama fungsinya. Tapi ada kerjasama. Seksinya berbeda. Telunjuk seksi apa? Untuk memarahi. Awas kamu, pasti takut. Coba dengan ibu cari, awas kamu. Bukannya takut, bahkan masih merasa, kok ikan saya lebih besar ya? Mengapa tidak takut dengan saya? Kamu mah seksi muji, hebat ya. Biar marah bagian kami. Itu ada seksi-seksinya. Mau makan, nasi tersedia, lauk pauknya cukup. Yang aktif cuma telunjuk. Apa yang dapat? Cuma kecap aja. Ya 100 kali juga nggak mau kenyang. Mengapa? Yang aktif cuma kecap, padahal banyak. Nah itu, aktif dengan ibu jari lumayan, kerupuk bisa, tempe, tahu bisa, nasi cuma berapa, remeh kata orang Sunda. Dengan tilu lumayan, wah, dengan 5 jari, waduh, besarnya, hasilnya besar sekali. Itulah hikmah berjamaah. Nah itu bisa membangun ukhuwah di antara kita. Kemudian dengan itu kita berarti ada saling pengertian, saling memaklumi, dan kita menganggap semua umat Islam, orang Islam itu semuanya berpotensi. Apalagi potensi begitu besar sekali. Nah, sering sampaikan, jangankan yang kaya raya, yang miskin juga masih berpotensi. Jangankan yang sehat, yang sakit saja masih berpotensi kalau diminis itu. Di antaranya, pomanya yang sakit-sakitan masih ada potensinya. Untuk apa? Untuk tunggu rumah. 5 jam juga siap. Karena dia, 5 jam juga siap dia itu. Yang tuli, waduh capek punya teman tuli. Harus suara keras biar nanti ada tugas yang tepat. Untuk serahkan apa? Untuk nyoba dinamit. Kalau keras juga dia enggak. Karena dia tuli, sarankan dia. Yang kikir saja masih ada potensinya. Untuk apa yang kikir? Tahi zakat susah, infak susah ada. Untuk jaga gudang, pas dengan orang yang kikir. Itu ada juga potensinya. Kemudian yang pemarah, waduh kakak saya pemarah terus, salah sedikit marah. Biar nanti ada tugas yang untuk dia apa? Untuk menagih hutang, serahkan kepada dia. Nah itu kalau di medis ternyata akan bermanfaat sekali. Itulah yasudu ba'du habado yang kita harapkan. Apalagi potensi Muhammadiyah yang begitu besar sekali. Kemudian itu diantaranya. Kemudian juga kita teringat dengan ada pertanyaan kepada si Saqib Arsalan, limada ta'akharal muslimun, walimada taqaddama gairuh. Mengapa orang-orang muslim itu tertinggal dan mengapa orang-orang begitu lebih maju? Jawabannya li jahli abnaihi, karena bodoh para pemeluknya, wa ajzi ulamihi, dan lemah para ulamanya. Menurut analisa beliau. Nah tentu saja ini perlu kita jadikan kajian, apa betul umat Islam sudah sampai pada sana atau belum. Ternyata saya melihat kondisi umat Islam dalam keilmuan masih sangat rendah sekali. Saya sering menyentuh, menggugah mereka. Berapa juz kasih Al-Quran? 30 juz. Sudah hafal berapa juz? Baru juz ke-30 surat yang terakhir. Baru hafal Anas. Berapa surat Al-Quran? 114 surat. Sudah hafal berapa surat? Baru 4. Kulhu, Fatihah, Falak, Binas. Aduh, tinggal 110 lagi. Masih jauh tuh. Apalagi dari hadis.
Satu kitab hadis saja Sahih Bukhari 6.200 lebih. Kalau sudah hafal 60 hadis baru 1%, tinggal 99%. Kalau baru hafal 6 hadis baru 0,1, tinggal 99,9. Ini masih sangat rendah sekali dalam masalah keilmuan. Perlu kita rangsang lagi, gugah lagi karena mereka giat keilmuannya. Mengapa? Karena mungkin ada di umat Islam ngajinya cuma 3 kali setahun. Mauludan, Rajaban, Nuzulul Quran. Cuma 3 kali aja setahun, ya, cuma 3 kali. Bagaimana bisa meyakini Islam dengan haji cuma 3 kali? Atau tambah Idul Fitri udah 5 kali setahun. Mungkin seperti itu. Sehari-harinya tidak penasaran untuk mengkaji Al-Quran. Justru yang diprogram oleh Nabi ini, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa ilmul kitab wal hikmah, ini diprogram oleh Nabi. Sampai pada saat 20 tahun Nabi tamat mengajarkan dan menyampaikan Al-Quran. Bukan saja dibaca, bahkan diamalkan. Sampai para sahabat ada yang penasaran, sudahkah Al-Quran diamalkan semuanya? Dicoba dianalisa. Di Al-Fatihah, Al-Baqarah mana yang belum? Oh ini sudah ya, ini sudah. Oh ini belum. Checklist. Ternyata hanya 3 ayat yang belum dapat diamalkan merata di kalangan para sahabat. Mereka membuat catatan salasu ayatin lam ya'mal bihinna ashabu Rasulillah. 3 ayat Al-Quran yang belum merata dilaksanakan di kalangan para sahabat. Di antaranya, kalau mau masuk ke rumah, mau masuk kamar orang tua, harus minta izin dulu. Jangan seenaknya aja masuk kamar orang tua. Itu anak yang belum dewasa atau pembantu. Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanuhum walladzina lam yablughul hulma, dan seterusnya. Mengapa itu salasu auratul 3 waktu yang orat bagi kamu, ba'da duhur, ba'da isya, dan qobla subuh. Itu yang belum dapat merata diamalkan. Hanya 3 ayat. Kalau kita pertanyakan, sudahkah? Atau tinggal berapa ayat yang belum kita amalkan? Aduh, masih banyak yang belum diamalkan daripada yang sudah diamalkan. Itu untuk ukuran di kita. Nah, karena kuat kajiannya, kuat imannya, ternyata akhlaknya jadi bagus dan jujur. Di antaranya apa? Karena iman kuat, mereka jujur. Di antaranya Umar pernah meminta kepada penggembala, tolong bikni syatan min gulamika, jual 1 ekor kambing kepadaku. Berapa harganya? Kalau menurut kita 1 juta atau 2 juta. Nanti kalau majikan kamu tanya, jawab aja, qad akalathu dhi'bu, dimakan serigala. Masa nggak percaya? Gimana jawaban penggembala? Kalau saya berbuat begitu, fa'inallah, mau dikemanakan Allah. Itu seorang penggembala saja kuat imannya. Padahal lebih besar gaji anggota DPR daripada penggembala. Pasti ya. Tapi ternyata kuat imannya. Nggak mau dia. Padahal kesempatan ada, peluang ada, majikan jauh, tapi tidak mau. Punya modal, fa'inallah. Di kita sudah kurang sekali modal itu. Bank Senturi sudah berapa tahun, belum diketahui siapa pelakunya. Uang sebesar itu sampai tidak itu. Nah itu mengapa? Ada yang jantan, saya yang berbuat salah. Tidak ada. Itulah sulitnya kejujuran di kita. Orang iman dituntut untuk jujur betul-betul. Bukan jujur seperti jujur kucing. Ada yang menyatakan, wah orang tapi juga bisa jujur, betul kata saya. Tapi paling sebatas jujur kucing. Gimana jujur kucing? Kucing lihat goreng ikan lewat aja. Mengapa? Takut oleh kita. Takut digebuk, nggak ada kita, habis semuanya. Itu mah jujur kucing seperti itu. Itu paling bisa jujur kucing kalau orang kafir. Orang Islam dari mulai sholat saja sudah dididik jujur. Yang sholat pasti jujur Pak? Pasti atau belum tentu? Yang sholat pasti jujur. Buktinya sedang sholat kentut sedikit, keluar wudhu dulu, nggak usah diprotes. Wah kentut ya, keluar wudhu kembali. Jujur, itu dididik untuk jujur. Ternyata sulit juga untuk menerapkan kejujuran. Apalagi sekarang, hampir segala palsu ya.
apa yang kemarin rame, apalagi itu ijazah palsu, vaksin, yang lainnya, aduh gimana sampai berani berbuat seperti itu. Padahal itu akan dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Waduh, kok sampai berani berbuat seperti itu. Nah itu untuk di kita memang prihatin sekali. Demikian juga keadilan. Bisa menegakkan keadilan tanpa iman? Tidak mungkin. Harus di atas landasan iman baru bisa menegakkan keadilan. Buktinya ada satu cerita harimau, anjing, kucing kerjasama. Kata harimau, mari kita memburu. Ayo, akhirnya memburulah harimau, anjing, dan kucing. Hasil buruannya dapat seekor sapi, seekor kambing, seekor kelinci. Udah terkumpul hasil buruannya, kata harimau, bagikan oleh kamu anjing. Kata harimau ke anjing. Kata anjing, mudah Pak. Kelinci untuk kucing, cukup. Perawakan kecil beri kelinci. Kambing untuk saya, sapi untuk bapak. Itu cukup adil. Dan jatah marah harimau. Tamparinya, ngebecus kamu. Ditampar sampai tergeletak. Bagian oleh kamu kucing. Kata kucing, begini Pak, kalau pikiran saya, kelinci untuk bapak, untuk sarapan pagi, kambing untuk bapak, untuk makan siang, sapi untuk bapak, untuk makan, betul. Dari mana kamu punya otak jenis begitu? Takut senasib dengan anjing Pak, katanya. Nah itulah gambaran adil harimau seperti itu. Mungkin dulu di masa kita. Nah itulah gambar yang ternyata susah juga untuk melakukan keadilan itu. Nah itulah gambarannya. Jadi tentu saja saya merasa bangga dengan Ma'had ini. Saya bisa terus berkomunikasi dan mudah-mudahan terus berlanjut. Dan kami juga mencoba di daerah-daerah. Bahkan saya di daerah, kalau ada ulama hadiyin sakit, saya segera tengok ke rumah sakit. Saya segera tengok. Biar tidak ada kesan yang jelek. Apalagi biar saya yang uruskan Pak. Nah itu diantaranya untuk membangun ukhuwah di antara kita. Dan saya dengan Bapak Ilyas Ruhiyat dulu almarhum begitu suka terus ngundang saya. Nah itu dengan berkah adanya ukhuwah di antara kita insya Allah. Kemudian juga di bidang ekonomi kita sungguh sangat ketinggalan. Kata Prof. Didin Hafidudin, Ustadz, tanah DKI Jakarta 85% sudah milik mereka non-muslim. Tinggal 15% milik umat Islam. Potong wakaf 4%, tinggal 11% tanah DKI Jakarta milik umat Islam. Gimana sampai seperti ini? Nah itu mana hartawan-hartawan atau miliarder-miliarder umat Islam sampai kecolongan seperti itu. Demikian juga di daerah yang lainnya. Ini kita prihatin. Sementara di zaman Nabi sampai menempatkan Yahudi untuk mengurus tanah di Khaybar. Urus tanah di Khaybar, bagi hasil dengan kami. Berarti majikan umat Islam. Pesuruh Yahudi waktu itu. Zaman Umar usir semua Yahudi. Jangan ada di Madinah. Sepotong pun. Usir semua Yahudi di Madinah. Tidak bisa komplain mereka. Jamiahnya kuat. Jamiah umat Islam dan para sahabat waktu itu kuat sekali. Ya karenanya ekonominya juga kuat. Karena ada mu'ahad. Orang muhajirin tukang dagang. Ansor tukang tani. Kemudian hasil orang Ansor di perdagang oleh orang muhajirinnya kuat ekonominya. Itu di antaranya dengan mu'ahad itu besar sekali pengaruhnya. Nah itu gambarannya. Apalagi di bidang-bidang yang lainnya kita sungguh sangat banyak ketinggalan. Perlu kita tingkatkan lagi, sadarkan lagi umat untuk sadar mengkaji dan menghaji Al-Quran. Saya sering sampaikan, Al-Quran itu katakanlah kurikulum untuk seumur hidup. Saya hitung-hitung pas Al-Quran kurikulum untuk seumur hidup 30 juz. Dari usia 7 sampai usia 15 tahun program untuk belajar baca Al-Quran. Panjang pendeknya, tajwidnya, maknanya cukuplah 8 tahun.
untuk melancarkan baca Al-Quran. Dari usia 15 tahun program untuk belajar isi, arti, maksud, kandungan Al-Quran. Apa kandungannya? Dari usia 15 tahun 30 juz untuk 30 tahun 1 juz saja 1 tahun. Berarti di usia 45 tahun Quran tamat, umat bisa mempelajarinya sekaligus tahu isi dan artinya. Dari usia 45 sampai 60 untuk kaji ulang 2 juz sekarang setahun, pas Al-Quran kurikulum untuk seumur hidup program 1 juz 1 tahun. 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar untuk 12 bulan. Sudah saja 10 lembar untuk 10 bulan. 2 bulan untuk libur semester. Semester pertama libur 1 bulan, kemudian libur pas 10 lembar untuk 10 lembar. 1 lembar itu berapa baris, Pak? 30 baris untuk 30 hari. Cukup 1 baris saja per hari. Kalau artiin insya Allah di usia 45 tahun Muslim akan rata menguasai Al-Quran. Dan modal insya Allah akan kuat. Inilah kelemahan di kita. Mengapa harus menguasai kandungannya? Karena banyak yang salah memfungsikan Al-Quran. Saya baca 1 buku, diantaranya resep pengobatan menurut Al-Quran. Wah, bagus ini buku. Saya baca daftar di sini, ternyata ada obat jerawat menurut Al-Quran. Apa betul obat jerawat? Saya nggak percaya masa obat jerawat Al-Quran. Pada saat dibuka, betul ada, Pak. Nih obat jerawat Al-Quran. Apa ayatnya? Wayas alunaka anil jibal pakul yansipuha robinaspa. Mereka akan bertanya tentang gunung. Jawablah kamu ya Muhammad, kan kami ratakan gunung itu semuanya. Maksudnya nanti di hari kiamat gunung yang besar pun akan diratakan. Mengapa obat jerawat? Pakai rumus kias aula barangkali. Kalau gunung besar akan rata, apalagi jerawat gunung kecil mudah. Saya juga, gimana nih? Saya bisa istimbat seperti itu. Bukan saya marah, bahkan saya gimana ini jadi obat jerawat ini. Nah itu karena tidak isi dan artinya. Orang sunnah ikut-ikutan lagi apa? Jampe buat tape peyem dari Al-Quran. Ada itu, silahkan tanya tukang tape pasti tahu. Apa ayatnya? Hayhata lima tu adun. Terjemah sunnah hayhata ayana ata lima tu adun isuk sing adui masak itu. Sekarang mentah besok masak betulan. Itu jampe buat tape dari Al-Quran. Kok mengapa serendah itu Al-Quran? Saya menganggap ini pelecehan, bukan pengamalan Al-Quran. Karena perlu dituntut, coba kaji Al-Quran. Di situ yang sebagai hudan, sumber hidayah. Lebih lagi, syifaun lima sudur, obat penyakit hati. Nah itulah yang harus terus kita promosikan, harus kita sosialisasikan, yaitu menyadarkan umat untuk mengkaji Al-Quran dan hadis yang sudah menjadi pedoman dalam organisasi kita. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sekaligus menjadi silaturahmi kami dengan PP Muhammadiyah dan jamaah sekalian, dan mudah-mudahan lebih menguatkan ukhuwah lagi di antara kita. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu di seluruh tanah air, jamaah hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Langsung aja ke Prof. Bahrun aja ya, nanti biar agak sedikit-sedikit serius-serius, nanti hilang lagi tadi pesan dari Ustadz Aseng. Silakan Prof. Bahrun untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahil gawi sultanu, al-wadihi burhanu, al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil ulama al-aizza, para ulama khususnya pengurus PP Muhammadiyah beserta jajarannya, khususnya Bapak Dr. Haidar Nasir, para narasumber, para kiai yang terhormat. Saya menggunakan istilah terhormat untuk para ulama, para kiai, karena walaupun tidak dihormati oleh manusia, para ulama itu sudah dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil yang cukup kuat di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya setelah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PP Muhammadiyah yang telah mengundang kami dari pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah untuk silaturahmi di pengajian bulanan yang sering saya ikuti setidak-tidaknya lewat WA, media sosial. Walaupun tidak mengikuti secara keseluruhan, saya ikuti petikan-petikan dari para penceramah yang pernah menyampaikan tausiah di tempat yang sama, di tempat ini, yang penuh barokah ini. Saya tertarik dengan judul pada malam ini, sebuah judul pengajian yang cerdas, yaitu memperkuat ukhuwah dan kerjasama umat Islam untuk Indonesia berkemajuan. Jadi tidak merajut ukhuwah, kalau merajut itu baru memulai membuat. Tapi memperkuat ini dengan penuh optimisme. PP Muhammadiyah ingin menyadarkan umat bahwa ukhuwah itu sudah ada, tinggal bagaimana diperkuat ukhuwah Islamiyah ini. Dan kerjasama sekaligus, sehingga ukhuwah yang dimaksud bukan persaudaraan yang semu, bukan ilusi, tapi menjadi konkret di dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kerjasama, baik kerjasama ekonomi maupun kerjasama yang lain. Kemudian ada kata Indonesia berkemajuan yang menjadi ikon penting Muhammadiyah akhir-akhir ini. Masing-masing ormas Nahdlatul Ulama sudah mencanangkan Islam Nusantara. Kemudian Nahdlatul Ulama dengan Islam Nusantara, Majelis Ulama Islam Wasatiyah, Muhammadiyah Islam berkemajuan. Terus terang secara pribadi saya setuju yang terakhir ini. Karena Islam diposisikan bahwa Islam itu harus visioner ke depan. Bagaimana hari ini harus lebih baik dari kemarin, bagaimana hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini sangat penting untuk memotivasi umat agar tidak terus menoleh ke belakang. NU menggunakan ikon Islam Nusantara, karena itu banyak belajar dari sejarah. Majelis Ulama memposisikan Islam Wasatiyah, moderat. Sehingga ada yang berasumsi jangan-jangan nanti ini stagnan, tidak dinamis. Kalau berada di tengah terus, kalau moderat terus, moderat yang bagaimana? Perlu diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari seperti apa wasatiyah atau moderasi itu. Nah, kemudian tentunya hadirin hadirat sekalian bertanya bagaimana Persatuan Tarbiyah Islamiyah dengan ikon seperti apa? Ikon semuanya itu. Jadi Islam Nusantara, yang wasatiyah dan berkemajuan. Jadi ketiga-tiganya itu. Para hadirin hadirat sekalian, topik ini sangat penting walaupun berulang-ulang di tabligh di mana-mana, di masjid-masjid maupun di pengajian-pengajian. Ukhuwah ini selalu menjadi topik yang penting untuk mengingatkan umat yang sekarang ini tadi di dalam pengantar Ketua Umum PP Muhammadiyah sudah diingatkan bagaimana Timur Tengah sudah tercabik-cabik. Kita ini sebetulnya menjadi korban daripada konspirasi Barat.
Juga kalau kita bicara dalam soal terorisme, Islam ini sebetulnya korban dari terorisme itu. Karena itu banyak istilah-istilah yang harus kita tolak, seperti deradikalisasi, fundamentalisme dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan istilah kita, yang dipaksakan itu kita gunakan sehingga menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan di dalam menyelesaikan akar permasalahan daripada kekerasan itu sendiri. Karena itu saatnya sekarang kita harus menekankan kembali, meneguhkan kembali pentingnya ukhuwah Islamiyah itu. Yang menurut saya harus dimulai dari segenap elemen yang ada di dalam organisasi umat Islam itu, sehingga tidak lagi membicarakan masalah ikhtilaf, ya, tapi ikhtilaf itu serahkan saja kepada masing-masing ormas Islam yang ada menjadi ciri khas, tanpa tiap-tiap organisasi itu merasa harus mengontrol ormas-ormas lainnya yang memiliki ciri yang berbeda-beda di dalam mengembangkan dakwah. Kalau selama ini ada cap bahwa NU itu adalah ormas yang bertumpu pada tradisionalisme, ya, sedangkan Muhammadiyah adalah modernisme, itu biarkan menjadi tanda sebagai bagian daripada tanda yang diwariskan dari sejarah, yang itu di dalam kenyataannya memang sudah tidak relevan lagi sekarang diterapkan. NU banyak membuka sekolah-sekolah modern di kota-kota besar, Muhammadiyah juga banyak membuka pesantren-pesantren tradisional di beberapa daerah-daerah, bahkan daerah-daerah terpencil. Tapi biarkan itu menjadi satu ikon masing-masing ormas, ya, sehingga itu mencirikan bahwa mereka memiliki gaya dakwah dan komunikasi sendiri dengan umat dan masyarakat itu. Bukan malah dipertentangkan, ya. Justru ini khazanah kekayaan yang harus kita pelihara dan menjadi kebanggaan kita. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, setiap kita berbicara tentang ukhuwah selalu berpatokan pada bunyi sebuah ayat Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di dalam surat Ali Imran 103 dan seterusnya sampai 112 itu berbicara tentang hablum minallah dan hablun minan nas. Yang artinya wa'tasimu bihablillah, kita berpegang teguh kepada hablillah, ya. Artinya tali Allah. Apa tali Allah itu? Ahli-ahli tafsir sepakat mengartikan hablullah, tali Allah itu adalah dinul Islam, yang diformulasikan dalam rumusan rukun Islam, rukun iman itu. Yang 5 dan 6 itu hablum minallah. Jadi hak Allah melalui salat, ya, melalui zakat, puasa, haji dan seterusnya di dalam rukun Islam itu, ya, terwujud di dalam perilaku sehari-hari. Tapi ada hak-hak lain, ya, di dalam ibadah, yaitu hak hukuk insaniyah, hak-hak kemanusiaan. Karena itu di dalam rangkaian ayat ini sampai ayat yang terakhir itu menyebutkan bahwa ada hak Allah disebut sebagai hablum minallah, ada hak hukuk adamiyah, hukuk insaniyah yang disebut sebagai hablun minan nas. Yang prosentasenya atau porsinya jauh lebih besar daripada ibadah, ritual, spiritual secara vertikal kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu integrated, terkait satu dengan lainnya. Misalnya sholat, kita mulai dengan takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Secara vertikal kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memulai dengan takbir Allahu Akbar. Saya termasuk orang yang enggak setuju dengan kata-kata akbar itu digunakan untuk misalnya rapat akbar, takbir akbar, reuni akbar. Karena kita komitmen kita Allah, tauhid, Allahu Akbar. Tidak ada yang besar melebihi dari Allah SWT. Akbar. Yang lainnya itu asghar, kecil. Allah yang besar. Jadi tidak ada pengajian akbar, tidak ada reuni akbar, rapat akbar. Yang akbar hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini komitmen kita ketika kita memulai untuk sholat itu. Dan sholat itu ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya beberapa menit kita melaksanakan sholat, menunaikan sholat. Sholat ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya apa? Walaupun sholat sendirian, nggak ada orang, kita mengucapkan salam.
untuk menutup sholat itu. Apa maksudnya? Mari kita mulai untuk berhubungan sosial dengan sesamanya. Jika secara vertikal kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, sekarang bagaimana membangun hubungan sesama manusia dengan tetangga, dengan rekan kerja, dengan rekan sekantor, dengan sejawat, dalam unit yang lebih kecil di dalam rumah tangga. Bagaimana kita membangun suatu komunikasi atau silaturahim yang baik di dalam organisasi seperti sekarang silaturahim. Ini adalah instrumen-instrumen ukhuwah yang mesti harus dibangun di dalam rangka sesuai dengan harapan daripada judul ini, memperkuat ukhuwah itu. Nah, biasanya orang kalau sudah ketemu kemudian silaturahmi, ada aja pikiran-pikiran untuk menjalin misalnya hubungan bisnis, hubungan kerjasama muamalah lainnya. Kemudian kalau ibu-ibu berkumpul kadang-kadang bisa mencari menantu dari ini gitu, dari komunitas organisasi seperti ini, daripada cari lewat media sosial, kan lebih jelas lewat komunikasi dalam organisasi. Ya, ini intinya adalah seperti itu. Jadi i'tisam billah, ayat tentang i'tisam billah itu, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu, ya. Ini ada kewajiban sekaligus larangan dalam satu ayat ini. Yang satu perintah amrun bil wujub, bahwa kita harus berpegang kepada tali Allah, yaitu dinullah. Dan ayat berikutnya ada wala tafarraqu, jangan jadi artinya larangan. Larangan ini kalau diterjang berarti mengandung dosa. Karena larangan dari Allah SWT kita terjang gitu. Jadi kewajiban yang kemudian dikaitkan dengan larangan untuk berpecah belah, kewajiban di satu sisi untuk bersatu, kemudian larangan untuk berpecah belah dalam satu ayat ini. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, yang tidak dibenarkan oleh agama itu adalah berpecah belah. Karena itu mainstream umat Islam sekarang menamakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang konsisten mengikuti istiqomah, mengikuti sunnah Nabi, dan dalam satuan jamaah. Ya, itu disimbolkan dalam sholat. Mengapa sholat berjamaah itu afdol? Karena kita dididik untuk belajar bersatu. Jangan waktu sholat di masjid kita berjamaah, di luar masjid berantem. Artinya apa? Pendidikan sholat jamaah di masjid itu tidak bisa kita bawa, kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal perintahnya berjamaah. Yadullahi ma'al jamaah. Ada sebuah hadis, ungkapan hadis mengatakan bahwa kekuatan Allah itu beserta jamaah, beserta kelompok, orang banyak. Kemudian di dalam bahasa Yunani itu ada suara Tuhan. Suara rakyat itu suara Tuhan. Ini suara orang banyak itu. Vox populi, vox Dei gitu. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Jadi kekuatan Allah itu pada jamaah. Makanya dinamakan mainstream umat Islam ini adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bukan diciptakan oleh Al-Asy'ari, tapi ini dideklarasikan oleh Al-Asy'ari yang punya pengalaman pahit ketika umat Islam pada masa itu mengalami perpecahan. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menurut saya adalah Islam itu sendiri yang mengikuti jejak dan gerak-gerik ajaran Nabi Muhammad SAW secara totalitas. Yang Nabi itu sudah kita yakini bahwa beliau itu adalah Quran yang berjalan. Karena seluruh ayat-ayat Al-Quran turun, pertama yang mempraktekkan, mengamalkan isi daripada Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan itu harus tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau kita lihat haji, ya. Haji itu sebetulnya kalau kita saksikan gambaran dari bagaimana kita berjamaah. Haji itu adalah seminar internasional terbesar umat Islam tahunan yang diadakan. Kita bertemu dengan berbagai macam bangsa, adat, dan bahasa di satu tempat, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Dan kita melakukan ibadah vertikal kehadirat Allah SWT secara bersama-sama, secara berjamaah. Tawaf kita berjamaah bersama-sama. Kita kemudian sa'i bainas Safa wal Marwah kita lakukan bersama-sama. Dan bahkan wuguf al-hajju Arafah, wuguf di Arafah kita
diam sejenak di tempat itu bersama-sama dengan seluruh yang melakukan itu. Jadi semua agama ini mengajar kita, mendorong kita untuk melakukan persaudaraan dan kebersamaan. Jadi kebersamaan itu sebuah kekuatan, sebuah potensi. Karena itu haram berpecah belah. Firqah itu haram. Berbeda pendapat boleh. Berbeda pendapatan, ya ini masalah mungkin ya. Tapi berbeda pendapat itu sah-sah dalam agama. Wujudnya ada 4 madhab itu karena adanya perbedaan. Seandainya tidak ada perbedaan, tidak akan lahir madhab yang satu dengan lainnya berbeda. Jadi ikhtilaf itu disahkan. Saya sangat tertarik ketika beberapa puluh tahun yang lalu, saya pernah mengikuti pengajian bersama antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah di Jember. Saya tidak pernah melihat pengajian sebesar itu. Dihadiri oleh puluhan ribu, penuh itu, alun-alun Jember itu. Saya masih ingat yang berbicara tahun 80-an itu adalah Kiai Haji Ahmad Bashir dari PP Ketua Umum PP Muhammadiyah. Sangat sejuk. Kiai Ahmad Siddiq juga bicara waktu itu di Jember, mewakili NU. Sangat sejuk sekali. Dikatakan, yang saya tangkap saat itu dari ceramahnya Kiai Ahmad Bashir mengatakan, ketika saya ke Kalimantan, saya sholat subuh di basis orang-orang NU. Kemudian saya dipaksa untuk menjadi imam. Saya katakan tidak. Tapi dipaksa saya harus jadi imam. Maka karena ini memang adat sana, kalau ada ulama dihormati untuk jadi imam di Masjid Jami, kalau tidak salah di Sabilul Muhtadin itu. Maka saya jadi imam. Lalu saya mengatakan kepada para makmum, saya mau sholat tanpa kunut, tapi saya beri kesempatan makmum untuk berkunut. Ya, ini kan luar biasa ini. Kalau ini ke bawah misalnya bisa dipraktekkan. Kalau misalnya yang biasa pakai kunut jadi imam, ya, yang makmum harus legowo. Sebaliknya kalau yang jadi imam itu tidak kunut, memberikan kesempatan yang kunut. Sehingga ini juga penting ditekankan bahwa seringkali perpecahan itu karena ada egoisme beragama yang berlebihan. Ini sangat berbahaya kalau ada egoisme beragama. Jadi sesekali harus legowo untuk memandang perbedaan ini sebagai suatu khazanah kekayaan. Dan sekali-kali kita jangan ikut kontrol ormas yang lain. Karena ormas itu bukan madhab. Madhab saja antara madhab satu dengan madhab lain, di antara para pendiri itu, tidak ada saling kontrol dengan pendiri madhab yang lainnya. Apalagi di bawahnya ormas. Nah, tapi kalau itu sudah dihilangkan, kita bisa bersatu dalam satu kesatuan. Indonesia ini luar biasa. Dan sudah dibuktikan oleh negarawan besar kita, Bapak M. Nasir, Bapak Dr. M. Nasir, mencoba untuk merangkul semua potensi dan kekuatan yang ada dalam satu partai Masyumi, menjadi satu kekuatan yang luar biasa waktu itu. Tapi sayang itu tidak berlangsung lama. Pecah lagi. Dan ini penyakitnya umat Islam saat ini adalah perpecahan. Dan itu tidak boleh kita biarkan. Kita harus bersatu, dan persatuan itu menurut saya harus dimulai dari mayoritas umat Islam Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini belum diakui oleh negara. Kalau di Iran itu agama yang sah diakui negara itu adalah Syiah. Kalau ini dihapus dalam undang-undangnya, negara bubar. Tapi kita di Indonesia ini lemah. Apakah agama Islam ini agama negara? Juga lemah. Satu-satunya yang bisa menguatkan umat Islam di Indonesia ini persatuan. Karena itu musuh-musuh Islam itu paling gampang untuk melemahkan umat Islam melalui perpecahan. Dipecah-pecah lagi. Kita senang aja, padahal mereka, kita enjoy saja dengan perpecahan ini, padahal mereka itu menikmati ini, menari-nari di atas perpecahan umat Islam ini. Baik dalam bidang politik maupun dalam bidang-bidang lainnya, saudara-saudara sekalian. Nah, ikhtilaf itu boleh, sah. Perbedaan pendapat dalam masail fikih boleh. Tapi jangan sampai ada takfir ya, mengkafirkan. Takfir itu haknya Allah. Bagaimana manusia bisa menjadi wakil Tuhan untuk mengkafirkan saudara-saudaranya yang muslim, yang bersyahadat, yang kiblatnya sama, yang Qur'annya sama. Kecuali mengatakan menolak Al-Quran, Al-Quran ini mengalami tahrif. Kemudian ada ajaran-ajaran lain seperti Ahmadiyah, sudah tegas kita mengatakan bahwa Ahmadiyah itu berada di luar Islam. Karena setelah Nabi Muhammad dikatakan oleh Ahmadiyah adalah ada nabi lain, yaitu Nabi Mirza Ghulam Ahmad Al-Ghadiani.
Jadi ada batasan-batasan mana itu ikhtilaf dan mana itu iftirak. Iftirak itu adalah sempalan yang keluar dari mainstream umat Islam ini. Karena itu di sini pentingnya ijma ulama, kesepakatan. Insya Allah harus bisa dimulai itu para elit pemimpin kita di ormas-ormas Islam ini membuat perjanjian-perjanjian ijma dengan ketum-ketum ormas-ormas Islam lainnya. Apa? Ya, mudah-mudahan bisa difasilitasi oleh majelis ulama yang tiap 3 tahun sekali mengadakan kongres umat Islam, harus ada ijma seperti itu. Apa yang boleh dan tidak boleh dalam bentuk aturan-aturan etika yang bisa kita sepakati bersama-sama, sehingga tidak lagi umat ini terombang-ambingkan dengan masalah-masalah furu'iyah yang terus tidak ada habis-habisnya. Saya kira sampai yaumil qiyamah kalau itu kita pelihara, tetap nggak akan hilang itu. Dan sekaligus kita harus tegas bahwa menghadapi sempalan-sempalan yang menjadi sumber perpecahan umat Islam ini menjadi ancaman, apalagi bukan saja ancaman agama, tapi ancaman negara. Kita harus tegas untuk membina mereka. Kalau tidak bisa kita bina, ya kita terpaksa harus kita berikan label fatwa. Dia harus kembali in uttum udna, seperti Bani Israel ketika diadab oleh Allah SWT, kemudian ditanyakan in uttum udna, kalau kamu kembali, kami kembali. Kalau tidak, ya sudah kita biarkan, kita tegakkan di dalam sebagai sempalan itu. Saya kira itu yang paling pokok, saudara-saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa, paling tidak bisa mengingatkan kami dari organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan mudah-mudahan momentum ini menjadi momentum yang sangat penting untuk kita umat Islam Indonesia harus bangkit dan bersatu. Hadanallahu wa iyyakum wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Bahrun, pemirsa TVMU di seluruh tanah air, dan hadirin hadirat yang ada di aula Kiai Dahlan. Ini alhamdulillah narasumber tidak ada yang berhuruf C nama awalnya, jadi langsung kita yang berhuruf D ke Pak Dr. Darwis, dan nanti berakhir dengan huruf Y persis. Jadi ini insya Allah pembawa acara juga harus adil, karena saya takut seperti cerita Ustadz Aceng tadi yang membagi buruannya itu ya. Jadi silakan Pak Dr. Darwis dari Dewan Dakwah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para pimpinan Pusat Muhammadiyah dan para guru kita yang hadir di sini yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya. Kita bisa hadir pada kesempatan yang mulia ini untuk tafaqquh fid din, mengkaji, mendalami agama Allah yang kita cintai ini. Dan majelis yang seperti ini insyaallah termasuk majelis yang dicari oleh para malaikat-malaikat Allah. Dan ketika ada yang menemukan majelis yang seperti ini, fatanadaw, halummu, mari kesini. Ini majelis yang kita cari, sekarang sudah kita jumpai. Sampai seperti itu, dan mereka berkumpul menyaksikan umat ini mengkaji ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan Allah untuk dikucurkannya rahmat, hidayah,
serta ampunannya kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pertama saya menyampaikan salam dari Ketua Umum Dewan Dakwah Bapak Dr. Andus Muhammad Siddiq MA. Beliau berhalangan untuk mengisi kajian pada malam hari ini karena ada tugas ke Kepulauan Riau. Karena itu saya diminta untuk menggantikan beliau. Bahasa kampungnya tidak ada rotan, akar pun jadi. Mudah-mudahan akarnya bukan akar yang lapuk. Sebab kalau akar lapuk nggak bisa diapa-apain. Hadirin, pada kesempatan ini dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, saya mengajak segenap kita untuk menghayati, memahami nas-nas wahyu yang berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah. Pertama, ayat yang tadi disinggung oleh Profesor tentang persatuan dan kesatuan umat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hadirin, ayat ini Allah turunkan berkaitan dengan para sahabat Ansar. Seperti yang maklum di dalam sejarah Islam, Nabi memiliki dua sahabat yang istimewa. Ada sebut dengan kelompok Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah, dan ada Ansar, yakni aslinya penduduk Madinah. Kaum Ansar ini terdiri dari dua suku, dua puak, Khazraj dan Aus. Jemaah berbahagia. Di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kaum Ansar yang terdiri dari dua puak ini, Khazraj dan Aus, itu perang saudara. Perang saudara yang memakan waktu cukup lama. Tidak kurang dari 40 tahun perang saudara di antara mereka ini. Tentu sebelum Islam. Kemudian, kenapa perang mereka begitu lama? Ternyata yang mengatur perang itu dan tidak henti-hentinya adalah orang Yahudi. Maaf sedikit mengingatkan, di Yasrib di kala itu ada dua etnis, Yahudi dan Arab. Yahudi ini terdiri dari tiga suku. Quraizah, kita kenal dengan Bani Quraizah, Bani Qainuqa, dan Bani An-Nadir. Yang Arab ini itu yang tadi, Khazraj dan Aus. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Aus ini dikepalai atau diatur, dikomandoi oleh orang Yahudi namanya Bani Quraizah. Sementara Khazraj itu dikepalai, diatur, dikomandoi oleh Bani Qainuqa dan An-Nadir. Jadi Arab yang dua suku ini perang hebat luar biasa, sementara Yahudi di atasnya bukan berarti mereka berperang. Tidak. Hadirnya Islam, singkatnya, hadirnya Islam membawa warna baru bagi mereka. Disebutkan oleh Allah, wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Mohon maaf Pak Profesor, saya lanjutin aja ya. Wa'tasimu bihablillahnya sudah kita dengarkan tadi. Kelanjutannya Pak, wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingat kata Allah, betapa besarnya karunia Allah, nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kamu. Ketika itu, idz kuntum a'daan, ketika itu kamu bermusuh-musuhan, perang saudara 40 tahun. Lalu fa'alafa baina qulubikum, Allah lembutkan, Allah jinakkan, Allah damaikan di antara hati kalian.
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kalian hidup bersaudara. Dengan apa Allah persaudarakan mereka? Menghentikan mereka dari peperangan dengan nikmat Islam. Maka kita mengenal istilah ukhuwah Islamiyah. Hadirin, menurut salah seorang sahabat Ansar, Abu Ayyub Al-Ansari, ayat ini kata beliau, orang Ansar lah yang paling menikmati dari ayat ini. Kamilah yang paling mendapatkan pelajaran berharga terhadap ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini Allah turunkan berkaitan dengan keadaan kami, orang Ansar. Hadirin, itu kita renungkan itu. Di mana Islam bisa menyatukan mereka yang perang saudara selama 40 tahun. Menjadi ikhwana bersama. Kemudian, dalam konteks memperkuat ukhuwah, ada hadis Nabi dan semua kita hafal, saya pikir itu hadis, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang selalu kita kenal adalah wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Tetapi hadis itu didahului dari beberapa kalimat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan pertama, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa fi riwayatin wa la tahassasu wa la tajassasu wa kunu ibadallah ikhwana. Wala tabaghadu, jangan kalian saling benci. Wala tahasadu, jangan saling hasad, saling hasud. Wala tadabaru, jangan saling membiarkan, tidak peduli. Tadabar bermakna membelakangi, yakni tidak peduli. Wala tahassasu. Tahassasu yakni ingin mendengar berita dari seseorang, kalau bahasa kita apa? Nguping gitu, nguping. Gitu ya. Lalu disebarkan kepada orang lain. Wala tajassus. Dan jangan menjadi jasus, saling ngintelin antara satu sama lainnya. Baru Rasul katakan wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hadirin, sulit kita untuk hidup bersaudara kalau hati ini sakit. Kalau hati kita ini tidak bersih, hati kita ini kotor. Sifat hasad, saling dengki, saling benci, saling mencari kesalahan sesama saudara, ini adalah bagian dari amradul qulub, penyakit hati. Karena itu, kalau di tengah-tengah masyarakat kita begitu merasa sulit untuk merasakan betapa susahnya itu ukhuwah. Bahkan yang ada menonjolkan kehidupan yang serba individual. Bisa jadi penyebabnya adalah itu. Jemaah yang berbahagia. Kembali kita kepada para sahabat yang sudah bisa kita contoh. Kita ini belum layak untuk dicontoh oleh siapapun. Tetapi ada makhluk-makhluk Allah yang Allah muliakan. Yang tadi ayat dibacakan, kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Yang pernah dikeluarkan Allah ke dunia ini adalah sahabat Nabi. Baca itu riwayatnya adalah sahabat Nabi. Kuntum khaira ummah adalah para sahabat. Sahabat Nabi lah makhluk yang terbaik setelah Rasul di bawah kolong langit ini. Karena itu, contoh kita dalam hidup dan kehidupannya adalah Rasul dan para sahabatnya. Kita tidak punya contoh lain. Nah, para sahabat adalah orang-orang yang telah dibersihkan hatinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang telah disucikan hatinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaupun mereka memiliki kesalahan, tidaklah berarti berapa-apa, tidaklah artinya apa-apa bila dibandingkan dengan kebaikan, kemuliaan yang ada pada mereka. Kenapa? Guru mereka adalah Rasulullah. Wa yuzakkihim. Rasul yang mentazkiyah mereka. Kenapa tidak? Nah, salah satu sebagai perbandingan, salah satu sifat para sahabat yang Allah abadikan dalam Quran surah Al-Hasr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
mereka memiliki sifat isar. Gitu ya Pak Kiai ya, isar. Isar itu adalah sebuah sifat mendahulukan kepentingan saudara di atas kepentingan mereka sendiri, walau kana bihim khasasa, sekalipun mereka masih membutuhkan itu. Sifat ansar inilah yang menyebabkan kaum muhajirin bisa hidup dengan tenang ketika berada di Madinah. Mereka welcome, ahlan wa sahlan dengan kehadiran sahabat-sahabat muhajirin. Karena hati mereka bersih. Subhanallah. Di dalam hadis Bukhari disebutkan Rasul mempersaudarakan muhajirin ansar. Dari muhajirin adalah Abdurrahman bin Auf yang terkenal di dalam riwayat Islam. Dari ansarnya adalah Sa'ad bin Ar-Rabi'. Rasul persaudarakan mereka. Persaudaraan Islam. Bukan persaudaraan berdasarkan nasab dan turunan, tapi persaudaraan ukhuwah Islamnya. Di atas akidah yang sahihah. Binaan Rasulullah. Apa kata Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu? Ya akhi, ana aksaru malil ansar. Wahai saudaraku Abdurrahman, saya ini adalah termasuk orang Ansar yang terkaya ini. Faqsimu mali nisfain, nisfal laka wa nisfal li. Hartaku yang banyak ini akan aku bagi dua. Separuh untukmu, separuh untukku. Kalau harta banyak dibagi dua, subhanallah, seperti apa itu banyaknya? Sampai di situ belum. Walim mara'atani. Jangan kaget mendengarnya. Walim mara'atani. Aku punya dua orang istri. Fanzur ilaihima ayyuma ajabatka. Fasammiha li fa'utallikuha. Falamma inqaddat iddatuha fatazawwajha. Masya Allah. Bapak udah ngangguk-ngangguk kelihatannya nih. Berarti nggak perlu terjemahkan lagi ya. Kayaknya udah paham nih. Udah ya, udah paham ya Pak ya. Kata Sa'ad bin Ar-Rabi', saya punya dua orang istri. Wahai saudaraku, silakan kamu lihat. Siapa di antara keduanya yang baik menurutmu? Kalau bahasa kitanya, apakah si Ana atau Ani? Kira-kira gitu. Sorry kalau ada namanya yang mirip. Ini cerita sahabat ini. Ya. Saya punya dua orang istri, Ana dan Ani. Fanzur ilaihima ayyuhuma a'jabatka, silakan kamu lihat. Siapa yang terbaik menurutmu? Nanti sebutkan kepadaku Ana atau Ani. Fa'utalliquha, aku akan ceraikan dia. Setelah habis masa iddahnya, aku izinkan engkau untuk menikahinya. Hadirin, sepengetahuan saya, enggak ada duanya cerita seperti ini sampai hari ini. Baru satu yang terjadi baru, yaitu Sa'ad bin Ar-Rabi'. Kita jangan menengok reaksinya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tidak menerima itu tawaran. Dia mengatakan, Barakallah fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkahi Anda. Saya nggak butuh itu. Pasar, saya tunjukkan saya ke pasar. Saya pengen kerja di pasar. Terlepas daripada reaksi dari Abdurrahman bin Auf, yang kita ambil adalah bagaimana aksi yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ar-Rabi' atas persaudaraan Islam. Sebenarnya dengan uang yang banyak itu, bukanlah hal yang sulit bagi Sa'ad bin Rabi' untuk mencarikan wanita-wanita lain di Madinah untuk dipersandingkan dengan Abdurrahman bin Auf. Orang duitnya banyak. Ya. Tua-tua nggak ada masalah, kalau duit banyak, gadis-gadis juga masih mau itu. Ya, yang penting duit banyak. Subhanallah. Tetapi itu nggak dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi'. Kenapa? Yang lain belum teruji. Belum teruji kesolehannya. Sementara kedua orang istrinya itu sudah tahu betul bagaimana kesolehannya. Dan betapa indahnya kalau memiliki dua orang istri yang solehah. Mohon maaf. Mudah-mudahan saya tidak salah bahasa. Pak, saya mangguk kepada orang tua kita yang ada di pojok sana. Iya. Ya. Saya mau tanya kepada hadirin, punya satu orang istri bahagia nggak kalau dia soleha? Satu orang istri. Bahagia? Bahagia. Kalau dua soleha, pasti lebih bahagia. Ya paling tidak bapak-bapak punya niat lah, gitu kan. Hadirin, dalam konteks itu
kita perlu terus mengkaji riwayat sejarah-sejarah agar kita belajar dari sejarah. Dan sejarah adalah guru yang paling istimewa bagi kita. Bagian akhir, karena ada kaitannya kerjasama umat Islam, ya. Izinkan saya pada waktu yang sedikit ini, saya lebih ingin mengajak kepada kita, kepada PP Muhammadiyah, dari Perti, dari Persis, dan lain-lain sebagainya, ada problem yang cukup besar yang sekarang di tengah-tengah kehidupan kita, tentang kehidupan keluarga. Saya buat catatan hadirin. Mudah-mudahan catatan saya tidak salah, karena ini saya ambil dari buku Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan Litbang Departemen Agama tahun 2016. Semasa Wakil Menteri Agamanya itu Bapak Profesor Nasrun Umar pernah menyampaikan bahwa 5 tahun terakhir, kata beliau, itu tingkat perceraian di negeri ini mencapai 40%. Jadi dari 2 juta pernikahan, 2 juta pasang per tahun menikah, itu 200.000 atau 10% pasangan itu berakhir dengan perceraian. 10% cukup besar itu. Tapi baru-baru ini, di zaman Menteri Agamanya Pak Lukman menyebutkan hasil dari riset yang dilakukan, itu sudah naik. Bukan lagi 10%, tapi sudah 15% tingkat perceraian. Jadi dari 2 juta pasang pernikahan dalam 1 tahun itu 300.000 pasang itu berakhir dengan perceraian. Yang perlu dicermati adalah 80% dari perceraian yang terjadi itu adalah keluarga yang muda alias yang masih produktif. Ada 2 sampai 5 tahun menikah, cerai. 80% ini cukup besar ini, usia mudanya. Parahnya lagi, 70% dari perceraian itu adalah gugatan istri terhadap suami. Hati-hati bapak-bapak. Ya, istri kita hari ini bukan wanita zaman tahun 40-an, 60-an. Wanita kita hari ini luar biasa, sudah memiliki keberanian yang hebat. Ceraikan aku, jatuhkan talak kepadaku. Enggak mau, aku yang gugat kamu ke pengadilan. Hebat enggak? Oh, luar biasa loh Pak. 70% itu perceraian terjadi atas gugatan istri terhadap suami. Dalam catatannya, 97.215 kasus itu tidak harmonis dalam keluarganya. 80.000 sekian tidak bertanggung jawab tuh suami terhadap istrinya. Kacau juga ini suami seperti ini. Ya. 74.000 sekian itu faktor ekonomi. Nah, ada sekitar 25.000 sekian kasus itu adanya orang ketiga. Ya, sebenarnya orang ketiga itu diakurkan saja, bisa sebenarnya itu. Kan gitu ya. Bisa itu diakurkan. Mohon maaf, saya tutup dalam sebuah cerita. Mudah-mudahan cerita ini tidak terlalu menyakitkan ibu-ibu. Ada satu jamaah bertanya kepada saya, Pak Ustadz, suami saya udah masuk usia MPP, persiapan untuk pensiun. Ada seorang ibu muda, tinggal di lingkungan kami sekitar ya 5-6 rumah lah dari kami. Anak 1. Nah ini suami saya ini sepertinya memiliki kedekatan dengan janda muda ini. Kata si ibu yang bertanya. Lalu bagaimana solusinya Ustadz? Itu bertanya kepada saya. Saya bilang ya udah. Perjelas aja perjalanannya. Nikahkan saja, saya bilang supaya aman. Oh marah ini ibu ternyata. Bukan itu yang saya inginkan Ustadz. Ya udahlah carilah bagaimana cara yang terbaik saya bilang. Ya. Saya cuma memberikan solusi yang win-win solution. Gitu istilahnya kan gitu. Itu bahasa Pak Yunaharnya gitu ya. Gitu. Jadi saling menguntungkan lah gitu. Jadi suami ibu teruntungkan gitu kan. Si perempuan ini juga diuntungkan. Gitu. Mohon maaf, saya mengajak mudah-mudahan karena saya di Dewan Dakwah adalah insya Allah ke depannya kerjasama ini akan kita terus jalin. Saya dipercayai, diamanahi hubungan
kerjasama antar lembaga. Mudah-mudahan nanti dengan Muhammadiyah sebagai ormas yang cukup tua di negeri ini, bisa kita mendapatkan banyak pelajaran nanti insya Allah, bagaimana membangun kesinergian kita ke depannya untuk menjadikan umat ini lebih bisa memupuk persaudaraan ini dalam mencapai kemajuan kita. Sebagai penutup, pesan dari banyak para ulama, untuk DKI 1 butuh ukhuwah Islamiyah. Terakhir kedua, Bapak Profesor A.M. Saifuddin sebagai pembina di Dewan Dakwah mengatakan, kalau sempat Ahok terpilih lagi, dakwah kita gagal. Dosa ditanggung secara kolektif, kata beliau. Itu yang tidak enaknya gitu. Lalu ada teman yang mengingatkan beliau, insya Allah Pak AM, dakwah kita enggak gagal. Tapi perlu evaluasi, iya. Karena dakwah kita tidak hanya berorientasi politik. Dakwah kita orientasinya adalah zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dakwah kita insya Allah adalah menyelamatkan umat ini dari neraka Allah, masuk ke dalam surga, faqad faz, inilah keuntungan yang sesungguhnya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa TV-mu di seluruh tanah air, alhamdulillah sudah lengkap semuanya, tinggal gongnya, silakan. Profesor Yunahar Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sejak kuliah dulu saya udah terbiasa di belakang-belakang. Karena namanya Y. Saya hanya bisa menang lawan Z. Kalau masih ada Z masih menang saya, tapi agak jarang Z. Ada yang pakai Z ditambah dengan Ahmad, tambah dengan Muhammad, depan lagi dia. Nah, terus saya ke bagian terakhir. Biasanya yang terakhir itu kerjanya ringan, menggarisbawahi semua yang telah disampaikan. Ya, baik oleh Kiai Haji Aceng Zakaria, oleh Bapak Profesor Baharun, dan oleh Dr. Darwish, ya. Dan tentu juga sebagai pengantar dari Bapak Ketua Umum. Semua kita itu kan pengikut Nabi Muhammad, Muhammadiyah. Dan semuanya ditugasi untuk berdakwah, Dewan Dakwah. Dalam rangka mendidik umat tarbiyah Islamiyah. Supaya bersatu persatuan Islam. Pas sudah. Jadi memang udah pas kumpulnya di Muhammadiyah. Ya. Dulu waktu seminar di Yogyakarta, seminar besar tentang NU dan Muhammadiyah, ada semangat waktu itu dari salah seorang pembicara, itu dari Pak Masdar Farid Masudi, dia katakan saya tidak sabar lagi untuk membubarkan NU dan Muhammadiyah. Dibenarkan oleh Ketua Umum Persis waktu itu. Saya setuju NU Muhammadiyah dibubarkan dan bersatu di dalam Persis. Persatuan Islam. Sebenarnya ayatnya memang berdekatan. Ali Imran 102 itu untuk semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu semua.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an kebetulan diambil oleh NU. Itu ayat NU. Ada talinya. Nah, yang penting talinya di situ. Untuk mengikat bola dunia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Nah, Muhammadiyah mengambil ayat selanjutnya 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, di situ juga ada dakwahnya. Jadi memang ayat kita berdekatan. Ya, Al-Qur'annya sama maksud saya. Nah, sekarang realitasnya bagaimana? Sebenarnya kita lebih beruntung di Indonesia. Tidak terlalu, perbedaannya tidak terlalu tajam. Ya, memang ada beda, tetapi perbedaannya tidak terlalu tajam kalau kita betul-betul memahami. Misalkan secara teologis boleh dikatakan semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun tidak dipopulerkan semua. Yang mempopulerkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya Tarbiyah Islamiyah. Kalau NU dia singkat menjadi Aswaja. Nah, keliru membacanya Azwaja. Artinya banyak istri. Maka wajar kalau kiai-kiai kemudian istrinya banyak. Karena teologinya Aswaja. Sering meleset menjadi Azwaja. Tapi Muhammadiyah tidak menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita menggunakan istilah Al-Firqah An-Najiyah Minas Salaf. Kelompok yang selamat dari neraka. Jadi kalau ingin selamat dari neraka, ya bergabung dengan Muhammadiyah. Al-Firqah An-Najiyah Minas Salaf. Itu mengambil dari semangat hadis Nabi, Tasataftariku ummati ila salasah wa sab'in atau ila isna wa sab'in firqah kullu finnar illa firqah wahidah. Nah, firqah wahidah yang selamat itulah yang disebut dengan Al-Firqah An-Najiyah Minas Salaf. Tapi sebenarnya semuanya Ahlus Sunnah. Persis Ahlus Sunnah wal Jamaah, Dewan Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Tarbiyah Islamiyah, Muhammadiyah dan semuanya. Kecuali yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Syiah. Syiah baru akan masuk sedikit-sedikit. Tapi kalau di Timur Tengah ya sudah luar biasa. Dan satu hal yang menguntungkan kita di Indonesia ini, yang tidak disadari oleh orang Indonesia juga. Saya bulan yang lalu diminta ngisi ceramah berdua dengan Mas Agung di Oxford University of Islamic Studies-nya, Center for Islamic Studies. Nah, seorang profesor di sana, Profesor Kevin namanya, bertanya kepada saya, Profesor Yunahar, coba jelaskan kepada saya apa bedanya umat Islam Indonesia dengan umat Islam dari negara-negara lain. Apa bedanya? Al-Qur'annya sama, hadisnya sama. Lalu saya ingat, bedanya umat Islam Indonesia suka ketawa. Nah, itu tidak ada di tempat lain. Saya sudah perhatikan itu. Di Timur Tengah nggak ada, di Eropa nggak ada, di Amerika nggak ada, di Australia nggak ada, Asia Selatan nggak ada. Satu-satunya umat Islam yang suka ketawa adalah umat Islam Indonesia. Kalau nggak ada yang mau diketawain, mentertawakan diri sendiri. Sampai mengantar jenazah ke kuburan pun sambil ketawa-ketawa. Jadi betapapun banyak problem kita, ya selesai dengan ketawa. Saya masih ingat dulu doa-doa para da'i berkumpul di Ciawi. Waktu itu habis gempa bumi di Liwa, di Bengkulu.
Kemudian ada syekh dari Arab yang memberikan ceramah. Lalu dia ingin tahu bagaimana gempa bumi di Liwa. Mintalah mubalik atau ustadz yang dari Liwa ini cerita tentang gempa bumi, tapi dalam bahasa Arab. Nah, dia cerita gempa dalam bahasa Arab, kita ketawa-ketawa dengarnya. Yang kita ketawakan bahasa Arabnya. Nah, bayangkan orang cerita gempa bahasa Arab itu. Setelah selesai dia cerita, syekh dari Arab ini marah sekali. Kalian orang-orang yang tidak punya perasaan sama sekali. Saudaranya kena gempa malah ketawa-ketawa. Dimarahi kita tambah ketawa. Tambah bingung dia. Dimarahi kok malah tambah ketawa. Dia tidak tahu. Itu cara orang Indonesia menyelesaikan problemnya dengan ketawa. Ya. Itulah ciri khas umat Islam Indonesia. Apalagi kalau yang ceramah Pak Aceng kan. Wah itu 2 jam enggak apa-apa itu. Sambil ketawa-ketawa, santai gitu ya. Nah sekarang, kembali ke judul. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa ada 4 langkah ya yang harus kita lakukan untuk ukhuwah Islamiyah. Dalam konteks ini ukhuwah antar ormas. Bisa juga ukhuwah antar pribadi, tapi kita bicara ukhuwah antar ormas Islam di Indonesia. Pertama langkah ta'aruf, gitu. Ta'aruf untuk saling mengenal. Jadi pertemuan-pertemuan seperti ini ya memang untuk saling mengenal. Kita harus saling mengenal. Kalau saudara kita dari NU seperti apa, kalau Tarbiyah Islamiyah seperti apa, Dewan Dakwah seperti apa, persis seperti apa. Nah kalau kita saling mengenal, kita akan lakukan yang kedua untuk saling memahami. Dari ta'aruf menjadi tafahum. Jadi misalkan kalau ini dari persis, ya. Kalau kita terlambat sholat, nggak sempat dengar imam baca Al-Fatihah lengkap, ya persis tidak hitung 1 rakaat, ya Pak ya. Nggak boleh terlambat, harus mendengar Al-Fatihah itu dari awal sholat dengan imam. Kita paham. Jadi kalau kita sholat, kemudian ada orang yang terlambat di samping kita, masih sempat dengar imam baca Al-Fatihah tapi tidak lengkap, barengan dengan kita sama-sama terlambat, nanti kita salam, yang di samping kita tambah 1 rakaat, persis ini. Ya memang begitu. Persis. Ya, persis. Persis itu sangat ketat dalam masalah hadis. Dan kadang-kadang agak zahiri. Sehingga dulu fatwa dari ulama persis menyenangkan anak muda. Yang enggak boleh itu melihat porno langsung, tapi kalau cuma dari TV boleh. Karena itu cuma kaca. Tidak sebenarnya. Nah, itu fatwa dari Abdul Qadir Hasan dulu. Anak muda senang itu. Oh, enggak apa-apa ya. Nah, itu saya mengatakan agak zahiri. Kalau zahiri betul, Daud Zahiri, dia akan mengatakan, barang siapa yang ingin melamar seorang perempuan, walyanzur ilaiha, maka lihatlah perempuan itu. Az-Zahiri mengatakan, boleh dilihat semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Nah, ini menyenangkan anak muda juga. Tapi para ulama lain tidak sepakat, yang boleh dilihat itu hanyalah yang boleh dilihat, yaitu wajah saja. Tapi dijawab, ini kan kalimatnya falyanzur ilaiha, maka lihatlah kepadanya. Nah, kepadanya ya semuanya. Bukan cuma wajahnya, harus diperiksa semuanya. Itu Az-Zahiri. Jadi kalau kita faham, ya sudah. Kita mengerti. Itu saudara kita begitu, kayak yang diilustrasikan tadi. Ada yang kunut, wah ini dari NU, ini dari Tarbiyah Islamiyah juga kunut Mbak ya, kunut juga gitu. Nah, kalau tidak kunut, ya berarti imamnya dari Muhammadiyah, dari Dewan Dakwah, dari Persis. Gitu.
Kalau nggak fasih, ya itu mungkin semuanya lah. Semuanya lah kalau nggak fasih. Oh, maklum bukan orang Arab. Ya apa-apa. Jadi harus ada ta'aruf yang lebih mendalam supaya ada tafahum. Nah, untuk apa tafahum, saling memahami itu? Ya untuk ta'awun, bisa tolong menolong. Dulu di depan JK bulan Ramadan buka puasa saya cerita, ada Rais Am NU juga di situ. Saya cerita bahwa di pertemuan-pertemuan NU mereka punya obsesi gimana caranya kita bisa perguruan tinggi seperti Muhammadiyah. Nah, itu cita-cita NU begitu. Bisa bikin perguruan tinggi seperti Muhammadiyah. Akhirnya mereka bikin perguruan tinggi, tapi lama-lama jadi pesantren juga. Walaupun niatnya mau bikin perguruan tinggi, tapi lama-lama jadi pesantren juga. Sementara di pertemuan-pertemuan Muhammadiyah yang dibicarakan itu gimana caranya kita bisa bikin pesantren kayak NU. Itu obsesi Muhammadiyah. Akhirnya bikin pesantren, lama-lama jadi sekolah juga. Masih syukur jadi sekolah. Ini malah jadi tempat kos. Ya karena masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Punya segmen sendiri-sendiri, punya pasar sendiri-sendiri. Saya datang ke Tegal pagi-pagi. Terus di depan toko itu panjang, penuh orang duduk. Masyarakat, saya tanya ngapain? Dengar pengajian. Mana pengajiannya? Sana. Dengar enggak? Enggak. Saya heran itu sebagai orang Muhammadiyah, saya heran. Duduknya di sini, di depan toko baris-baris, pengajiannya jauh di sana. Enggak ada mic-nya, tapi mereka betah saja duduk di situ. Oh kalau Muhammadiyah pulang dia. Kalau enggak dengar apa ini enggak dengar, pulang dia. Nah kita tahu ini yang betah ini dari NU ini. Karena tujuan datang pengajian bukan cari ilmu. Itu dapat berkah dengan kehadiran seorang kiai. Nah, kalau di Muhammadiyah enggak ada berkah-berkah. Ya. Jadi ada khas-khasnya sendiri. Kalau kita bertamu ke rumah kiai NU, maka kiainya siap diajak ngomong sampai 2 jam. Dihidangi minuman. Kalau datang waktu makan, diajak makan. Tapi kalau kita bertamu ke rumah tokoh Muhammadiyah, baru 5 menit dia udah dia jamnya. Udah 10 menit enggak juga pulang, langsung dia bilang, udah ya. Muhammadiyah itu. Nah, kalau di rumah KNU datang pada jam makan, kita pasti ajak makan. Tapi kalau rumah tokoh Muhammadiyah dia bilang, maaf ya Bapak lagi makan, tunggu dulu ya. Enggak diajak makan kita. Nah, gitu. Kalau KNU bilang, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, Muhammadiyah huruf jarnya hilang. Amar ma'ruf, nahi munkar. Jadi sampai dari hal besar sampai kecil kita tahu, kita mengenal. Kalau begitu enggak akan terjadi salah paham. Enggak terjadi salah paham. Jadi ta'aruf, tafahum, bahkan yang kita harapkan adalah ta'awun, tolong menolong. Nah, tolong menolong itu kalau bisa sampai ke tingkat takaful, yaitu saling memberikan jaminan. Saling memberikan jaminan. Asuransi gitu ya. Saling memberikan jaminan. Nah, ini dalam dataran perorangan mungkin bisa. Tapi kita juga bisa bawa ke dalam dataran organisasi. Nah, di mana forum-forum itu? Selama ini ya diharapkan melalui
atau di Majelis Ulama Indonesia ada perwakilan 70 lebih dari ormas. Nah kuncinya, karena tidak boleh lama-lama, kuncinya itu biar kita bisa tetap bisa bekerja sama Yaira itu adalah kuncinya untuk saling memaafkan dalam hal-hal yang kita berbeda pendapat. Kalau dalam bahasa Arab kita ungkapkan ta'alau na'mal fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Mari kita bekerja bersama-sama dalam hal yang kita sudah sepakat. Dan mari kita saling memberi uzur, saling memaafkan dalam hal-hal yang kita belum sepakat. Kalau mungkin ada 10 yang kita bicarakan, 10 yang kita bicarakan, kita sudah sepakat 9. Kerjakan saja yang 9. Yang 1 nggak usah diperdebatkan lagi. Nah, kalau yang 1 ini masih terus diperdebatkan, akhirnya yang 9 bubar, nggak jadi dikerjakan. Bahkan jangankan 9. Misalkan baru 3 yang kita sepakat, 7 enggak, mari kita kerjakan bersama-sama yang 3, yang 7 kita saling memaafkan. Toh kenyataannya antar ormas-ormas Islam Indonesia lebih banyak yang kita sepakat dibanding dengan kita yang berbeda pendapat. Apalagi urusan DKI 1 tadi. Itu saya kira sepakat aja itu. Tanggung jawab yang punya KTP DKI. Kalau saya kan KTP Jogja. Pak Edar juga KTP Jogja. Ini yang punya KTP Bapak Bandung ya, baru Pak Baharun kayaknya ini yang punya KTP DKI. Nah, jadi itu kalau menurut Dewan Dakwah ujiannya di situ dulu, ujiannya di DKI 1. Wah beneran apa? Enggak. Nanti kita adakan pengajian lagi, kita undang partai politik, ya. Terakhir kita undang semua calon kalau sudah ada calonnya nanti, insyaallah. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yunahar Ilyas. Hadirin dan hadirat pemirsa TV Multi seluruh tanah air, ini tidak usah pakai tanya jawab menurut saya. Takutnya tadi yang semua kita udah terima itu kalau nggak salah kalau kita hitung 10 tahun mungkin belum tentu dapat ilmu yang sebanyak ini tadi. Jadi biar itu mengedap dalam pikiran kita semua, kita bawa ke dalam hati bahwa mimpi juga insya Allah akan menjadi sebuah ukhuwah Islamiyah yang benar-benar terjadi. Dan tantangan tadi DKI 1 menjadi terwujud bahwa kita adalah umat yang satu. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, war ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.